Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kajian kita. Semoga pertemuan kita ini adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan salah satunya adalah untuk menjadikan kita menjadi makhluk Allah. Dan manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada akal dan pikiran. Kemudian dengan akal dan pikiran itulah manusia lebih unggul daripada makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka oleh sebab itu, apakah cukup itu saja alat kita sebagai manusia? Tentu tidak. Ada namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita berbicara tentang iman, maka manusialah yang mempunyai tantangan yang pertama tentang iman ini. Kalau kita bandingkan adalah iman itu merupakan suatu yang membuat manusia menjadi berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rukun iman yang pertama, iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kuat, kemudian keimanan yang kokoh, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, apalagi di akhirat. Maka hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah membuktikan kita mesti bersungguh-sungguh untuk mencapai keimanan itu. Karena iman itulah bisa menundukkan hawa nafsu. Karena iman itulah kita bisa menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Karena iman itulah kita bisa menjadi orang-orang yang tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penciptaan manusia kita diberikan keuntungan atau suatu modal kita, yaitu mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah bersungguh-sungguh dalam kebaikan itu, maka dalam bersungguh-sungguh untuk senantiasa berbuat baik, beriman kepada Allah, maka mereka itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman inilah kita menjadi bisa penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang sulit biasanya Allah panggil dengan keimanan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Iman yang dipanggil. Kenapa iman dipanggil? Karena iman ini merupakan penggerak dalam kehidupan kita. Kalaulah iman sudah tak ada dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka tak pernah lagi kita baca Quran, maka tidak pernah lagi kita menghafal Al-Quran, maka kita tidak akan pernah lagi beramal-amal soleh.
kalau sudah hilang iman dari diri kita sendiri. Maka dengan imanlah akal kita akan tunduk kepada Allah. Dengan berimanlah nafsu kita, hawa nafsu kita bisa kita turunkan, bisa kita atur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan kendor dalam beribadah, baik dia sendiri maupun dia beramai-ramai dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita pupuk keimanan ini, karena ini adalah modal utama, modal yang paling penting dalam kehidupan kita. Nanti di hadapan Allah, iman dan amal soleh itulah yang menjadi pembela kita, yang menjadikan kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.